Perkenalkan, ini Shingo Yamamoto, sang manajer SPBU. Ini adalah kali ketujuhnya ia berkompetisi pada ajang Sasuke Ninja Warrior. Tanpa perlu diragukan, Yamamoto merupakan salah satu kontestan All Stars paling konsisten kala itu. Hanya 2 kali gagal pada babak pertama dan menjadi finalis Sasuke 3. Untuk kali kedua, dia memijakan kaki di Gunung Midoriyama. Di hadapannya, rintangan telah menanti. Sekali lagi, final stage yang telah dirombak sejak pertama Yamamoto menantang Gunung Midoriyama, spider climb yang menjulang setinggi 12,5 meter, dan tali menuju kemenangan Tsunanobori setinggi 10 meter, membuktikan kesuperioritasannya atas dirinya. Hingga saat ini, Shingo Yamamoto masih berkompetisi di ajang Sasuke Ninja Warrior, menjadi salah satu kontestan tertua yang berhasil melabas babak pertama di usianya yang ke-48 tahun pada gelaran Sasuke 40 tahun 2022 kemarin. Dia sekalipun tak pernah absen berkompetisi sejak gelaran turnamen pertama. Julukan Kaikinso yang artinya kehadiran sempurna disematkan kepadanya. Lalu, enigma apa yang membuat Shingo Yamamoto di usianya yang tak lagi muda, beserta ribuan kontestan lain yang pernah ikut serta pada ajang ini, mendatangi tanah sakral Midoriyama? Bermula sebagai spin-off dari acara Kinniku Bansuke, lalu menjadi acara tersendiri sejak turnamen ke-10, Sasuke yang lebih dikenal dengan nama Ninja Warrior di luar Jepang, merupakan ajang turnamen yang diikutsertai 100 kontestan dan dibagi menjadi 4 babak yang diselenggarakan tahunan, lalu 2 kali per tahun, lalu tahunan lagi pasca Monster 9 bangkrut dan diakuisisi oleh TBS, yang telah dihelat sebanyak 40 kali, mencetak berbagai talenta ikonik dan legendaris, serta 4 orang Kanzen Seiha sejak pertama disiarkan pada tahun 1997. Turnamen Sasuke pertama digelar pada ruangan tertutup di Gedung Olahraga Teluk Tokyo. Berbagai rintangan tak begitu sulit, terutama babak 3 yang lebih mirip rekreasi mandi bola, dibandingkan kebrutalan babak 3 versi turnamen berikutnya. Sasuke 1 kurang lebih berfungsi semacam episode pilot, menjadi cetak biru untuk gelaran turnamen berikutnya. Studio Midoriyama dibuka dan dipergunakan sejak Sasuke kedua hingga saat ini. Teriknya paparan sinar surya di siang hari, dinginnya hembusan angin malam, dan licinnya permukaan ketika badai hujan menerpa adalah rintangan lain yang harus kontestan lalui selain yang dibikin oleh tangan manusia yang dirancang khusus untuk menumpas mereka. Selama iterasinya, rintangan Sasuke Ninja Warrior telah melewati berbagai perombakan drastis di tiap babak dari masa ke masa. Rintangan yang mengharuskan kontestan melintasi ruang antara 2 dinding tanpa terjatuh. Ketangkasan kontestan paling diuji pada rintangan Spider Walk. Sejak masa klasik Sasuke 1 hingga Sasuke 17, Spider Walk menjadi momok mematikan babak kedua. Ada armor khusus untuk mendominasi rintangan ini, yaitu menggunakan Jikatabi yang menambah ketangkasan agar kaki merekat dengan sempurna. Dinding pencakar langit yang menumpas para kontestan di babak 1 dan memerlukan jam terbang tinggi untuk dikuasai. Warp Wall. Selain tinggi, jarak untuk berlari pun sangat sempit dan parahnya, sama sekali tidak datar, mencekung, mirip rem di skatepark. Karenanya, saat berlari turun dari landasan, gravitasi malah mendorong badan kontestan ke titik pusat bumi. Kesusahan untuk membangun momentum dan memaksa melawannya saat menanjak ke atas. Sulit, namun tidak mustahil. Ini semua soal teknik. Para kontestan papan atas sepenuhnya menghindari berlari dari platform yang disediakan dan justru mulai berlari pada area cekungan. Lalu berlari setinggi mungkin hingga di titik sweet spot masing-masing dan melompatkan badan untuk meraih ujung warp wall. Mereka bahkan berdedikasi dengan membangun replika warp wall juga berbagai rintangan sulit lainnya di kediaman mereka. Berlatih menyempurnakan teknik serta kekuatan demi meraih dominasi total. Babak 3 merupakan tes ketahanan tubuh bagian atas para kontestan. Durasi batas waktu ditiadakan karena tingkat kesulitan serta kebrutalannya yang menguras stamina. Cliffhanger merangkum deskripsi tersebut secara asak.
Badan sepenuhnya dipercayakan kepada jemari yang bertumpu di atas besi menonjol 3 cm dan berjarakan 5 meter yang terbagi menjadi 3 bagian. Masing-masing sepanjang 1,2 meter dengan jarak 50 cm di antaranya. Ini cuma versi pertama loh, belum versi-versi yang lebih brutal lagi di turnamen berikutnya. Rintangan ini didesain sebagai choke point dengan ditempatkan pada pertengahan babak 3. Entah kecapean sebelum selesai atau nyemplung karena kurang mulus saat transisi antar besi ke besi. Berhasil pun, stamina benar-benar dikuras dan hanya menyisakan sedikit untuk menuntaskan sisa rintangan. Sejengkal lagi, di depan mata para kontestan dengan jelas terlihat kaki Gunung Midoriyama dan mencicipi hembusan angin segar di puncak Gunung Midoriyama. Namun, mimpi mereka harus sirna ditumpaskan oleh tembok tak kasat mata pada landasan akhir rintangan pipe slider. Seakan para dewa Midoriyama membangun tembok kokoh tak kasat mata tersebut sebagai benteng pertahanan terakhir yang berupaya melindungi kaki Gunung Midoriyama dari siapapun yang berani-beraninya mendominasi total. Setelah performa apik menjadi runner-up pada acara Quick Muscle, Katsumi Yamada diundang untuk berpartisipasi pada acara teranyar Kinniku Banzuke, Sasuke. Awalnya, ia mengikuti kompetisi tidak terlalu kompetitif. Namun, semua itu berubah ketika dirinya 2 kali berturut-turut terjatuh. Kegagalan tersebut merupakan pemantik awal yang membakar sumbu obsesi berlebih Yamada menjadi seorang Kanzen Seiha. Yamada memutuskan untuk melakukan program diet ketat ala boxer dan berhasil menurunkan berat badan sekitar 15 kg. Menurut penilaiannya, kontestan berberat badan ringan lebih diuntungkan ketika melewati spider walk. Tak sampai di situ, ia membangun replika spider walk di pelataran rumahnya untuk berlatih secara intens melampaui batas, dan dedikasinya tersebut membuahkan hasil. Dengan mudah, Yamada melewati rintangan yang sudah menghambat dirinya selama ini. Ia bahkan melesat melabas seluruh tantangan babak 3 bersama 4 kontestan lain. Yamada bersiap pada posisi duduk bersila sambil dieratnya tali tambang menuju kemenangan. Kekalahan membuatmu frustasi, bukan? Dalam kasusku, kekalahan menjadi pemancing yang menyerapku terhadap sesuatu sedari kecil. Dan sesuatu yang menyerap Yamada kali ini adalah Sasuke. Obsesi yang mempengaruhi kehidupan pribadi dan tubuhnya untuk selama-lamanya. Kehilangan pekerjaan tetap sebagai pengantar gas LPG karena lebih mementingkan latihan. Dan keluarga terutama istrinya yang mulai menentang keikutsertaan Yamada di turnamen Sasuke. Di Sasuke 6, Yamada agak terseok-seok menyelesaikan babak 1 dan 2. Pada babak 3, Yamada mempertontonkan kekuatan badan bagian atasnya, melalui rintangan demi rintangan dengan mulus. Sejengkal lagi, ia mencicipi hembusan angin segar Gunung Midoriyama untuk kali kedua. Di ujung pipe slider, Yamada melompat dan mendarat dengan kedua kakinya. Namun, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia pun tersungkur ke tanah dan menciderai panggulnya. Karena performa dan dedikasi di luar nalarnya selama ini, Yamada resmi diberi julukan Mr. Sasuke, yang secara langsung menjadikan dirinya sosok yang merepresentasikan acara Sasuke secara keseluruhan. Butuh waktu setengah tahun agar cederanya pulih. Dokter pun menyarankan agar Yamada berhenti, dan dia sempat berpikiran untuk mengambil saran tersebut. Yamada mengikuti Sasuke 7 tanpa persiapan matang dan berniat untuk pensiun dini jika benar tubuhnya melemah. Di hadapan istri, anak, dan orang tuanya, Yamada harus bertekuk lutut di hadapan kemasyhuran Warpwall. Untuk pertama kalinya, dia gagal melewati babak pertama. Benar sajalah, Yamada mengumumkan akan pensiun pada turnamen berikutnya, menjadikan Sasuke 8 sebagai salam perpisahan. Sekali lagi,
dirinya harus takluk di hadapan World Wall. Walau waktu telah habis, ia terus melaju menyelesaikan sisa rintangan babak pertama, membungkuk di hadapan para penonton yang bertepuk tangan. Akhir yang begitu emosional. 2 bulan sebelum gelaran turnamen Sasuke ke-9, Yamada mengirimkan surat mengurungkan kepensiunannya kepada pihak staf. Godaan Kanzen Seiha masih begitu pekat menyekujuri sanubari Yamada, menyerap julukan Mr. Sasuke secara sungguh-sungguh dan mengemban misi di luar kapasitas kemampuannya. Terlalu berhati-hati pada rintangan Spider Walk dan membuang banyak waktu ketika membuka lakban dari telapak jika tabi yang ia kenakan. Walhasil, Yamada kehabisan waktu pada rintangan wall lifting dan gagal melewati babak kedua. Pada gelaran spesial menandai helatan Sasuke ke-10, nomor bib peserta diubah yang asalnya dimulai dari 1 hingga 100 menjadi 901 hingga 1000. Semakin tinggi nomor bib kontestan, menunjukkan seberapa besar kemungkinan kontestan akan menjanjikan Zenseiha yang dinilai oleh tim produser. Yamada dianugerahi nomor bib 1000 untuk kesekian kalinya. Para bintang berjatuhan pada babak pertama, menyisakan dirinya. Yamada pun berhasil melewati seluruh rintangan dan sejengkal lagi memijakan kaki di Gunung Midoriyama. Deja vu. Dirinya sekali lagi terpental oleh tembok kokoh tak kasat mata pada landasan pipe slider. Ini merupakan kali terakhir Yamada berkesempatan menjadikan Zenseiha. Sejak dari Sasuke 13, Yamada sama sekali tak mampu melewati babak pertama. Kutukan yang menghinggapi Mr. Sasuke hingga saat ini. Perjalanan Katsumi Yamada merupakan tragedi tertragis sepanjang sejarah Sasuke Ninja Warrior. Tidak ada takdir maupun kekuatan eksternal yang mempengaruhi. Dirinya lah sumber atas semua garisan di tangannya. これだけは言えることなんですけど、はい、俺にはさすがしかないんですよ。Rivalitas dan persahabatan antara Kazuhiko Akiyama dengan Katsumi Yamada sudah jauh sebelum turnamen Sasuke. Mereka berdua saling berhadapan pada semifinal Quick Muscle. Sebelum bertemu di semifinal, Akiyama mencatatkan rekor push-up sebanyak 307 repetisi dalam waktu 3 menit. Seperti Yamada, karena performa spektakulernya di acara Quick Muscle, Akiyama diundang untuk mengikuti turnamen Sasuke pada gelaran kedua. Akiyama menderita ambliopi yang mengganggu indera penglihatannya sejak dari lahir. Bergabung dengan angkatan bersenjata pasukan bela diri Jepang untuk mengejar mimpi menjadi seorang pegulat level teratas Olimpiade. Lalu, peluang meneruskan bisnis nelayan kepiting Kagani dan menjadi kapten kapal ayahnya harus ia tinggalkan karenanya. Produser otak di balik Sasuke, Masato Inui, pada suatu interview mengungkapkan bahwa tema dari Olimpiade para atlet tanpa nama berdasarkan dari kegigihan Akiyama. Ketika hari mulai gelap, setelah matahari terbenam, Akiyama kesulitan untuk melihat sekeliling. Tentulah calon kontestan yang akan gagal secara konstan. Ketika saya menanyakan apakah dirinya harus berhenti, Akiyama menjawab, "Aku tidak akan berhenti karena aku tidak mau menjadikan kekuranganku sebagai alasan." Setelah 2 kali kehabisan waktu karena terlalu berhati-hati saat melalui rintangan Spider Walk, akhirnya ia bisa melanggang ke babak 3 pada Sasuke 4. Rintangan baru, cliffhanger dan tembok tak kasat mata pipe slider telah memakan korban sebelum run Akiyama. Hampir ia terjatuh saat akan menyelesaikan cliffhanger. Agak kesulitan membangun momentum. Akiyama melompat dan terlihat dirinya terpental oleh tembok tak kasat mata dan akan terjatuh ke dinginnya kubangan. Ia berhasil menggenggam lalu menaiki landasan dan menjadi finalis. Akiyama mendominasi total Midoriyama dengan teknik pendakiannya, menyisakan 6 detik saat di puncak, menjadikan dirinya sebagai Kanzen Seiha pertama dalam sejarah Sasuke.
Dari Sasuke 2 hingga Sasuke 4, ambliopia yang dideritanya tak pernah sekalipun dipublikasikan. Atas persetujuan dari Akiyama yang telah dibujuk oleh Inui, kekurangan yang dideritanya diumumkan kepada halayak publik. Pertama kalinya, para pemirsa tahu akan kekurangannya tersebut. Dari hadiah yang ia peroleh atas kemenangannya, Akiyama membuka klinik pijat shiatsu miliknya sendiri yang dinamai Klinik Akiyama dan berganti nama menjadi Klinik Aiwa atas saran para All-Star pada tahun 2005. Akiyama pun absen pada gelaran turnamen Sasuke yang kelima karena sibuk mengurus klinik barunya tersebut. Akiyama kembali pada Sasuke 6 dengan ekspektasi para penggemar yang begitu tinggi secara dirinya merupakan juara bertahan dan dianugerahi BIM nomor 100 oleh tim produser, siap untuk melabas rintangan-rintangan teranyar pasca dominasi totalnya. Secara mengejutkan, Akiyama terjatuh pada rintangan teranyar babak pertama, Jamheng, yang banyak merenggut korban pada babak pertama. Dirinya salah pijakan saat melompat dari trampolin, mengakibatkan momentum yang tak dapat meraih tambang. Yang terulang pada Sasuke 7 dan lagi di Sasuke 8. Sekali lagi dapat piring cantik nih Mas Akiyama. Meski dirinya telah mengeluarkan modal, membeli trampolin untuk berlatih demi menaklukkan rintangan tersebut, nampaknya kesuperioritasan Jamheng membuat Akiyama takluk. Apakah ini pertanda akhir dari sang Kanzen Seiha? Pada Sasuke 9, Akiyama memutuskan untuk pensiun dini dan menjadikan turnamen ke-9 ini sebagai salam perpisahan. Tanpa disangka-sangka, ujung kaki kirinya menyentuh air saat melewati quintuple step yang merupakan rintangan paling pertama dan dianggap rintangan babak satu paling mudah untuk dilewati. Jika gagal di sini, berarti kemampuan seorang kontestan selevel dengan Kakei Gurita. Mengerikan. Tak rela salam perpisahannya meninggalkan rasa kecut kepada para penggemar, Akiyama berkompetisi lagi pada turnamen berikutnya dan berhasil meraih jaring Jamheng kali ini. Namun, perjalanannya harus terhenti oleh kemasyhuran dinding warp wall. Seperti halnya Yamada, semerbak aroma kemenangan dari puncak gunung Midoriyama yang begitu pekat terus memikat Akiyama. Dalam persiapan menjelang Sasuke 11, Akiyama berlatih secara intens hingga menciderai lututnya yang mengharuskan dirinya untuk dirawat di rumah sakit selama 2 bulan lebih. Setelah pulih sebelum 1 bulan turnamen digelar, dirinya bahkan tak mampu melewati replika warp wall yang telah ia bangun. Secara dramatis, Akiyama menyelesaikan babak pertama menyisakan 0,3 detik. Air mata kebahagiaan mengalir dari kelopak mata Akiyama. Keberhasilannya disambut hangat oleh para kontestan. Ia pun berhasil melewati babak kedua dengan mulus dan melanggeng ke babak ketiga. Sayang, tangannya terpleset saat melewati rintangan body prop dan langkahnya harus terhenti di sana. Penampilan gemilang pertama pasca dirinya menjadi Kanzen Seiha yang membuktikan bahwa dominasi totalnya bukan sekadar kebetulan. Pada turnamen berikutnya, Akiyama sekali lagi melanggeng ke babak 3 dengan mulus. Kali ini, berhasil melewati body prop serta rintangan lainnya. Di ujung pipe slider, ia mengayun-ngayunkan tubuhnya agar meraih momentum yang pas. Tak seperti dulu saat dirinya berhasil merangkak naik lagi ke landasan di Sasuke 4, kali ini ia gagal untuk mencengkeram landasan dan tercebur ke dinginnya air kubangan. Pada salah satu tes yang dilakukan oleh TBS, ambliopinya memperparah indera penglihatannya. Sejak saat itu, Akiyama kesulitan untuk melanggeng ke babak 2. Semi pensiun setelah Sasuke 17 dan pensiun total di tahun 2012 pada gelaran Sasuke ke-28. Akiyama merupakan sebuah perwujudan dari indomitable human spirit, semangat manusia yang tak tergoyahkan. Ketika idolanya gagal melewati rintangan warp wall pada turnamen Sasuke ke-7 dan 8,
Nasib sama menimpa seorang rookie yang berprofesi sebagai nelayan dari Miyazaki, Makoto Nagano. Runnya sama sekali tak tayang pada siaran turnamen ke-7 dan hanya menjadi klip kompilasi para kontestan gagal pada Sasuke 8. Ketertarikan Nagano terhadap Olimpiade para atlet tanpa nama bermula ketika menonton suatu potongan video dari rekan kerjanya. Dari situ, ia secara tidak serius mengirimkan sebuah video proposal memperagakan keatletisannya dan diterima sebagai kontestan oleh tim produser yang oleh keluarganya ditentang di awal-awal dirinya berkompetisi. Mirip seperti idolanya, sampai-sampai Nagano dijuluki Yamada kedua oleh komentator Ichiro Furutachi. Setelah gagal berturut-turut di turnamen pertamanya, Nagano membangun replika Warpwall di halaman rumahnya dan mulai berlatih selama 300 hari di sekitaran kapal ketika berlayar. Dedikasi memang tak mengkhianati siapapun yang menekuninya. Nagano mendominasi kemasyhuran Warpwall dan seluruh rintangan babak pertama dengan menyisakan waktu yang cukup banyak, sekitar 23 detik. Walau agak terseok-seok, ia berhasil melewati babak kedua dengan sisa waktu 2 detik dan melanggeng ke babak ketiga. Nagano berhasil melewati kebrutalan cliffhanger dan ia luncurkan pipa yang akan membawanya ke kaki Gunung Midoriyama. Naas, pertahanan terakhir tembok tak kasat mata yang dibangun oleh para dewa Midoriyama harus menumpas laju Nagano ke babak final. Karena performa spektakulernya itu, ia dianugerahi nomor bib 9999 di turnamen berikutnya, satu nomor di belakang idolanya. Seperti yang sudah kita ketahui pada bab sebelumnya, para All-Stars gagal di babak pertama termasuk rookie baru kita Nagano, yang tercebur ke kubangan karena gagal meraih jaring pada rintangan Jamheng. Apakah performa menakjubkan sang nelayan pada turnamen sebelumnya hanyalah suatu kehokian seorang newbie belaka? Nagano membuktikan bahwa performanya pada Sasuke 9 bukanlah sebuah kebetulan belaka. Dia berhasil merobohkan tembok tak kasat mata pipe slider. Kedua kakinya dengan mantap mendarat secara sempurna pada landasan garis finish. Nagano mendaki spider climb dengan tangkas dan terpresisi. Namun, teknik kurang matang ketika bertransisi meraih tali Tsunanobori mengakibatkan kehilangan banyak waktu dan kehabisan waktu sebelum sampai di puncak. Sasuke 11 merupakan awal dari pertempuran panjang antara Nagano dengan dirinya sendiri untuk menaklukkan puncak Midoriyama. Mengukuhkan lahirnya sang legenda Sasuke Ninja Warrior yang dieluk-elukan para penggemar di seluruh penjuru bumi. Nelayan terkuat di dunia. Sasuke 12 menurutku merupakan gelaran paling kompetitif, menegangkan, dan paling seru untuk ditonton lagi. Performa spektakuler dan fenomenal para kontestan, salah satunya si cerdik Shiratori Bunpei, drama, dan nyaris Nagano meraih Kanzen Seiha. Seandainya Nagano tak meleset pada percobaan pertama menekan tombol finish, setelah kejadian pada kompetisi ke-12, sedikit demi sedikit tim kreatif berbenah dan memodifikasi rintangan-rintangan atau menggantikan yang lama dengan yang baru pada tiap babaknya, berharap agar menghentikan laju para kontestan. Lebih spesifiknya, Nagano. Pada Sasuke 13, rintangan babak pertama dirombak massal. Meski begitu, 10 kontestan berhasil melanggeng ke babak 2 dan menyisakan 5 kontestan pada babak ketiga. Nagano menjadi satu-satunya yang berhasil sampai di kaki Gunung Midoriyama. Sebelum turnamen Sasuke 13 berlangsung, Nagano diangkat menjadi kapten kapal Konpira Maru 28. Angka 8 merupakan sebuah simbol yang menandakan kehokian dalam budaya Jepang. Ini kali ketiga Nagano menjadi finalis secara berturut-turut. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 ditambah 8, iya 13. Mungkinkah pertanda ia menjadi Kanzen Seiha di gelaran Sasuke kali ini? Nagano terombang-ambing pada tali Tsunanobori yang mengayun-ngayun dengan liarnya. Sekali lagi dia nyaris menjadi Kanzen Seiha,
Bila saja waktu masih menyisakan 1 detik untuk menekan tombol finish. Tim di balik layar lagi-lagi meracik rintangan baru. Kini, keganasan difokuskan pada babak 3. 3 rintangan jahanam, ketangkasan super ekstra pada jumping bars juga climbing bars. Lalu, teknik tingkat tinggi Devil Buranko. Terbukti ampuh menumpas para kontestan di Sasuke 14, 15, dan 16. Tak seorang pun yang berhasil lolos ke babak final. Si cerdik Shiratori Gunpei merupakan kontestan pertama yang berhasil memecahkan teka-teki misteri rintangan reinkarnasi setan pada Sasuke 16. Alih-alih mencari momentum dengan mengayunkan badan secara langsung pada pipa rintangan, Gunpei justru membangun momentum dengan cara mengayun pada pipa area peristirahatan. Lalu diraihnya pipa Devil Buranko menggunakan tangan lain. Dengan menggunakan teknik tersebut, momentum tercapai dengan usaha seminim mungkin tanpa perlu menghabiskan banyak tenaga. Disinilah keuntungan nomor bib tinggi. Nagano bisa melihat dan mencontek teknik yang Gunpei peragakan sebelum gilirannya. Rantai Devil Buranko sempat nyangkut pipa peristirahatan ketika dirinya mencoba teknik tersebut, namun ia berhasil menggapai pipa pipe slider. Naas, Nagano kehilangan cengkeraman dan pipanya malah bergeser menjauhi dirinya. Nagano kembali pada turnamen berikutnya dengan satu tujuan, menjadi Kanzen Seiha. Melumat habis seluruh babak pertama sembari membungkuk kepada para penonton di garis finish. Lalu ia pertontonkan dominasinya pada spider walk dengan cepat. Tubuh beserta jari jemari menari-nari melewati cliffhanger tanpa kesulitan yang berarti. Ia pun berhasil menumpas rintangan reinkarnasi setan yang telah mensungkurkannya pada turnamen sebelumnya. Ia luncurkan pipa pipe slider. Kedua kaki mendarat pada landasan finish dengan kokoh. Tubuh terprima menjadi bekal Nagano untuk membawa dirinya ke puncak. Seseorang di balik kameraman sempat bertanya pada Nagano sebelum mendaki Gunung Midoriyama, apa yang menunggu di atas garis finish? Ia menjawab, aku akan memberitahukannya ketika di puncak. Enam tahun, 11 gelaran. Pada kali keempatnya menjadi seorang finalis. Akhirnya Nagano berhasil merasakan hembusan angin segar puncak Gunung Midoriyama yang sedari dulu ia kejar. Dominasi total yang sangat amat layak dia raih atas kegigihan dan dedikasinya selama ini. Komentator Keisuke Hatsuta lantas menanyakan kembali pertanyaan sebelumnya. Ada apa di sana? Aku telah dibombardir pertanyaan ini sejak dari tadi. Aku kira aku akan memberitahu ketika berdiri di atas sini. Tapi sejujurnya, tidak ada apa-apa di sini. Namun, saya menggemari Sasuke. Mengikuti ajang ini dengan semua peserta, para All Stars, para teman seperjuanganku, berada di kompetisi semacam ini yang bernama Sasuke. Statement ini merangkum mengapa para pemirsa mengeluh-elukan sosok Nagano. Sifat humble dengan senyum ramahnya yang berkontradiksi dengan muka sangar dan tubuh yang kekar dan amat sangat kuat. Definisi maskulinitas seorang pria sejati luar dalam. Melihat cara Nagano melewati berbagai rintangan, seakan-akan rintangan-rintangan tersebut merupakan gelanggang layaknya para seluncur indah gunakan sebagai medium berputar, melompat, dan berputar di udara. Performa yang melekat pada hipokampus tiap insan yang menyaksikan perjalanan epik sang nelayan terkuat di dunia mendominasi tanah sakral. Hikayat yang akan terus diceritakan berulang-ulang hingga kapanpun dan menginspirasi generasi ninja warrior berikutnya. Sang legenda Midoriyama